Shalom Jemaat GKI PTI. Setelah sekian lama sempat vakum karena berbagai situasi dan kondisi yang kita alami, kini suara gembala kembali hadir untuk menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah bulan lalu kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara dalam bulan keluarga GKI PTI, kini suara gembala hadir dengan mengangkat tema yang masih berkaitan dengan keluarga. Tema kita pada suara gembala kali ini adalah Broken Home, Not Broken Me. Dan seperti biasa saudara, saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada kali ini, yaitu Kak Sherly Wijaya. Buat yang belum kenal Kak Sherly, saat ini Kak Sherly melayani di Komisi Remaja GKI PTI sebagai kakak pembimbing. Namun sebelum kita memulai topik bahasan kita pada kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan dan kita boleh juga memuji Tuhan bersama. Hidupmu
karena hidup kita sangatlah berharga di mata Tuhan, maka Ia merelakan segala-galanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu semua Tuhan lakukan karena begitu besar kasih-Nya untuk kita semua. Belajar dari Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati kita, untuk bisa mengampuni dan tetap mengasihi sesama kita yang mungkin saja sudah melukai hati kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, pujian yang baru saja kami naikkan mengingatkan kami betapa kami telah mengalami pengampunan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga ingin belajar untuk dapat mengampuni orang-orang yang melukai hati kami. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah,
tetapi bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan untuk dapat mengampuni. Ya Bapa, melalui Suara Gembala episode kali ini kami pun ingin belajar dari pengalaman hidup Kak Sherly, bagaimana menjalani kehidupan dan dapat memberikan pengampunan. Ya Bapa, berkati Suara Gembala kali ini, sehingga apa yang boleh disampaikan, di-sharingkan, boleh menjadi berkat yang menguatkan setiap kami yang mendengarkan Suara Gembala ini. Kami serahkan Suara Gembala ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo Kak Sherly. Ya, selamat sore Pak. Apa kabar? Baik, baik. Ya, Baik ya, Kak Sherly dengan Ya. keluarga sehat-sehat Ya, semua. puji Tuhan, Ya. ya sehat Pak. Senang sekali Kak Sherly bisa hadir bersama-sama sebagai narasumber yang boleh berbagi pengalaman hidup dalam Suara Gembala. Nah tadi pujian terakhir bicara tentang mengampuni. Ya. Kalau Kak Sherly mendengar kata forgiveness, kata mengampuni itu apa yang terbersit terlintas dalam pikiran Kak Sherly? Ya, bagi saya kata forgiveness itu sebuah kata yang cukup besar ya Pak ya. It's a big word. Mudah untuk diucapkan. Kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan, memaafkan. Tapi ya yang saya alami itu sangat sulit untuk dilakukan. Butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, dan sedikit banyak itu mempengaruhi karakter saya ya. Bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya melihat diri saya, dan bagaimana saya melihat orang-orang di sekitar saya. Bagaimana saya membangun relasi dengan orang lain. Dan kalau bicara forgiveness, maka pengalaman untuk melepaskan pengampunan yang terbesar itu adalah pengalaman mengampuni orang tua saya Pak. Oke. Khususnya papa kandung saya ya. Karena sejak umur 4 atau 5 tahun ya, saya nggak ingat persisnya umur berapa. Nah itu orang tua saya bercerai. Gitu. Oke, artinya ada satu pengalaman yang luar biasa dari kehidupan Kak Sherly ya, bahwa ada pengalaman dari usia 5 atau 6 tahun ya. Iya sekitar itu 4, Sekitar 5, itu 6 ya. lah. Ya masa-masa menakutkannya itu 4, 5 mungkin ya. Tapi benar-benar yang bercerai itu ya mungkin 6 lah, 5, 6 begitu Pak. 5-6 tahun. Ya. Jadi di saat itu ada satu peristiwa besar dalam keluarga Kak Sherly di mana orang tua bercerai. Ya. 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 Nah, apa yang dialami di titik itu? Tadi Kak Sherly sempat mengatakan ada sebuah kengerian ya, ada sebuah situasi yang membuat itu bahkan mungkin bisa dikatakan melukai, sangat melukai. Ya. Boleh diceritakan secara garis besarnya Kak Sherly? Oke, jadi waktu itu kami bertiga bersaudara. Kebetulan mama saya kan orang bukan asli Surabaya Pak, dari Malang. Jadi waktu itu merantau ke Surabaya. Nah dalam masa perantauannya itu kakak saya yang nomor 1, saya anak nomor 2. Kakak saya nomor 1 dititipkan ke kakaknya mama saya. Jadi di Malang ya, di desa ya. Nah jadi tinggallah saya, kemudian ada adik saya. Nah kami berdua, jadi yang tinggal dengan papa mama. Nah ya waktu itu saya nggak tahu masalahnya kenapa ya Pak ya. Waktu itu masih kecil. Yang jelas waktu itu kami mama saya itu menyembunyikan saya dan adik saya. Jadi terjadi perebutan anak gitulah. Oke. Jadi ya ujung-ujungnya saya tahu bahwa ini papa mama sedang bercerai. Pokoknya mau pisah. Lalu ada perebutan anak, siapa nih anak ikut siapa gitu. Nah mama saya tentunya ya ingin kami semua anak-anaknya ikut dia. Ya papa saya mungkin juga begitu ya. Nah tapi pada saat itu ya saya harus menjalani pindah dari satu kota ke kota lain untuk saya tidak dikejar ya. Dan nanti ikut papa saya gitu.
Karena papa saya dia berasal dari keluarga yang cukup berada. Oke. Jadi dia punya banyak orang untuk bisa dia bayar gitu untuk Bisa ini. untuk mengambil paksa betul, begitu betul. ya. Jadi saya itu yang menakutkan adalah yang saya masih ingat ya Pak. Mungkin Ya. yang lain-lain saya nggak ingat, tapi yang paling bikin saya trauma, saya ingat bahwa saya harus sembunyi di bawah kolong tempat tidur tuh sampai waktu pokoknya saya diberitahu sama tante saya. Jadi saya disembunyikan ke rumah adiknya mama saya di luar kota. Saya dikasih tahu kamu harus ada di sini, stay di bawah tempat tidur sampai batas waktu yang kita nggak tahu. Pokoknya nih kayaknya orang-orangnya papamu akan datang untuk menjemput Oke. gitu lah. Jadi saya sama adik saya, ya kami sembunyi di bawah tempat Iya, tidur. itu masih usia Iya, 6-7 masih tahun 4, sekitar ya, itu yang ya. 4 itu lah Pak, 4, 5, ya adik saya pasti lebih kecil karena Oke. dia selisih 2 tahun sama Oke. saya. Ya udah kami stay di situ Pak. Oke. Nah, kami tahu sampai, ya, kayaknya saya ingat sih ya, ada beberapa orang yang datang ke rumahnya tante saya itu, ya tapi saya nggak tahu apa percakapan mereka, terus kemudian udah selesai mereka hilang, terus saya baru boleh gitu keluar. Nah itu yang di kota di mana adik, nanti di kota lain lagi, Iya, iya. saya harus sembunyi di dalam sebuah ruangan yang ya sama untuk batas yang saya nggak tahu. Pokoknya kalau dibilang aman baru saya boleh keluar gitu. Oke. Nah masa-masa itu ya cukup menakutkan bagi saya. Karena ya apa ya, saya merasa bahwa akhirnya saya tahu Pak gitu. Ya akhirnya mereka bercerai ya, Iya. bercerai, dan saya tahu kenapa penyebab perceraiannya itu. Itu karena ya istilahnya papa saya punya wanita idaman lain begitu. Baik. Jadi meninggalkan mama dan anak-anaknya. Iya. Ya, untuk wanita lain itu. Nah, jadi itu kebencian sudah sangat apa ya, Oke. ya waktu itu ya. Apalagi ya ini saya bukan maksudnya mau rasialis atau apa Pak. Iya. Jadi kebencian itu semakin besar kepada papa saya karena papa saya itu tidak hanya menyakiti meninggalkan mama saya dan anak-anaknya, saya dan adik saya, ya, tapi keluarga besar papa saya itu juga yang dari keluarga Chinese, ya, itu kami dikucilkan begitulah sejak sebelum bercerai pun itu kayaknya ya saya melihat mungkin mama saya tidak terlalu diterima karena mama Iya. saya bukan orang Chinese gitu ya. Jadi itu apa saya nggak tahu apakah itu penyebab perceraiannya. Iya. Sampai besar pun saya terus terang saya nggak pernah tanya sama mama saya kenapa sebabnya. Cuman saya tahu mama saya satu hal karena saya anak perempuan satu-satunya, saya ibaratnya saya didoktrin ya Pak sama Iya. mama saya ya. Setiap saya pulang sekolah saya dijemput naik becak itu selalu didoktrin bahwa jangan sampai kamu punya pacar ya, punya suami orang Chinese gitu. Sampai sebegitu Sampai lukanya sebegitunya, ya, sebegitu. Dan itu sedikit banyak Pak, karena nggak satu kali kan doktrinnya. Itu benar-benar Mempengaruhi, saya betul. benar. Makanya tadi saya bilang di awal itu mempengaruhi karakter saya, mempengaruhi cara saya relasi dengan orang lain. Iya, iya. Tidak mudah. Gitu. Jadi tapi apa ya, mungkin mama saya waktu itu jadi sudah bercerai, tapi mama saya itu masih menghargai mama mertuanya ya. Kami sesekali kami diajak ke rumah ini, ke rumah nenek saya ya berarti. Tapi di sanalah saya tetap merasakan bahwa saya itu mendapat perlakuan yang berbeda. Yang berbeda. Ya, jadi di situ jadi kebencian itu tidak hanya kepada papa saya, papa kandung saya, tapi juga kepada keluarga besar papa saya. Gitu. Iya. Nah, Jadi itu, artinya memang kondisi ini ya kalau diistilahkan memang Kak Sherly mengalami broken home sebetulnya ya. Di betul, situ ya pengalaman yang menyakitkan, bahkan tadi sempat terucap mulai ada kebencian ya benar. sejak usia 6 tahun begitu itu sudah mulai karena perlakuan yang diterima begitu menyakitkan, melukai. Iya Kak Sherly, dalam usia sekolah ya pada waktu itu kan pasti juga sudah punya teman-teman ya. Kak Sherly melihat keluarga dari teman-teman pada waktu itu ada rasa iri nggak sih? Karena kan keluarga yang lain kok kelihatannya utuh begitu ya, sedangkan yang Kak Sherly alami seperti ini. Ada perasaan itu nggak muncul? Ya pastinya mungkin ada ya Pak ya, tapi mungkin waktu SD nggak terlalu yang kepikiran sampai bagaimana ya, karena mungkin masih kecil. Ya pernah merasakan pasti, karena kayak orang tua saya meskipun ya kan akhirnya mama memang menikah lagi gitu ya, saya punya papa tiri. Nah tapi praktis kan tidak pernah di rumah karena mereka kerja terus gitu kan. Nah jadi kami ini ibaratnya ya udah suruh ngurus sendiri deh gitu. Nah kebetulan karena kakak di desa kan sama bude saya, jadi saya anak paling tua.
kebetulan dengan Bapak Tiri ada adik lagi. Iya. Jadi apa namanya, ya saya akhirnya yang apa disuruh tanggung jawab di rumah deh gitu. Nah jadi ya saya merasakan Pak, pastinya saya ngeliat teman saya tuh diajarin orang tuanya pelajaran lalu PR. Nah kalau orang tua saya tuh taunya beres gitu. Pokoknya ya saya dileskan, kami dileskan. Ya tapi ya udah taunya beres gitu. Jadi saya belajar sendiri, kerja PR sendiri, bahkan daftar sekolah. SMP itu saya daftar sendiri. SMP tuh ya? ya? Iya benar, SMP daftar sendiri, saya ikut teman saya, jadi sahabat saya. Ya, dia pilihnya ke SMP Negeri 6, ya saya ikut aja. Tanpa saya, saya mau konsul ke orang tua, ya orang tua nggak tahu kok gitu. Jadi ya saya merasakan akhirnya ya meskipun punya keluarga utuh, tapi tetap kasih sayangnya itu berbeda gitu. Mama saya orangnya dominan Pak. Jadi dia mungkin mencoba menebus rasa bersalahnya karena kerja terus itu dengan memberikan apa yang kita mau gitu. Jadi agak spoiled ya, kita itu agak di spoiled memang. Nah cuman ya saya bersyukur sama-sama tuh kami terima perlakuan apa diturutin, tapi ya untungnya ya saya nggak yang sampai memanfaatkan itulah, ya biasa aja gitu Pak. Iya, tapi tetap ada yang kosong kasih sayang itu ya, perhatian, bener. Waktu begitu ya, itu yang yang saya didapat. inginkan betul. Yang saya inginkan perhatian, dukungan itu nggak saya dapat ya. Iya. Jadi rasa broken home-nya itu tidak hanya karena orang tua saya sudah bercerai. Tidak utuh dengan papa, tapi juga ketika mama membangun rumah tangga lagi, ya saya merasakan ya sama aja gitu, nggak yang saya inginkan seperti saya lihat teman-teman saya. Baik. SMP semakin ke SMP semakin kelihatan Pak. Jadi perasaan saya tuh malu gitu. Jadi tidak hanya iri tapi juga ada perasaan malu karena ya kalau bisa jangan sampai orang lain tahu deh gitu latar belakang keluarga saya seperti apa. Saya berusaha menutup-nutupin gitu. Bahkan saya sempat ada, ya remaja itu kan proses mencari identitas diri ya. Saya sempat menyangkali bahwa saya ini terlahir dari sebagai campuran. Itu saya sempat tuh. Ada krisis identitas yang luar biasa yang membuat saya ya itu semua karena ini gara-gara keluarga, karena orang tua aku deh gitu ya yang bercerai gitu. Nah, itu usia-usia SMP ya, saat mulai mencari jati diri ya, justru malah begitu beratnya untuk melihat itu. Nah, ini menarik Kak Syari. Artinya begini, dalam proses itu, dalam situasi seperti itu kan pernah nggak sih kemudian merasa bahwa ini Tuhan ini nggak adil nih? Iya. Artinya kita kan nggak pernah bisa memilih di keluarga mana kita akan dilahirkan. Lalu kedua, semua ini kan juga bukan karena kita. Artinya dalam tanda kutip itu karena orang tua kita. Nah, ada nggak sih perasaan yang marah, mungkin kecewa begitu? Kenapa sih Tuhan kok menghadirkan saya di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Itu pasti Pak. Itu rasa marahnya tuh mungkin lebih besar daripada rasa malunya ke orang lain ya. Jadi saya sempat bertanya, kok saya begini sih Tuhan gitu. Saya kan ya udah malu gitu ya. Kenapa kok saya harus lahir di keluarga yang seperti ini? Gitu. Jadi sempat itu dan saya bersyukur sekali. Saya sering sharing ke orang lain ya, bahwa bukan saya yang menemukan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan yang menemukan saya itu jadi ada kejadian Pak waktu SD kelas 1. Tadi kan saya bilang ya nggak pernah kasih perhatian, apalagi pendidikan spiritual ya, nggak ini. Mama saya dulunya Muslim, tapi juga nggak pernah sembahyang juga sama. Bapak Tiri juga Muslim, yang nggak pernah sembahyang gitu. Jadi saya disekolahkan SD itu di SD umum, SD umum swasta yang nanti kalau kelas agama itu masuklah ke kelas masing-masing. Ya benar gitu. Nah itu saya ingat betul kelas 1 SD, jadi itu sudah bercerai ya Pak ya. Sudah mama saya udah menikah lagi. Nah saya ingat betul waktu itu pelajaran agama, bel gitu, ya yuk silakan masuk ke kelas masing-masing gitu, yang Muslim kelas Muslim, yang Hindu. Itu saya berada di lapangan sekolah, saya di tengah-tengah tuh saya bisa bingung, saya masuk kelas agama yang mana ya? Karena nggak pernah ada yang bimbing saya gitu. Nah waktu itu ya mungkin karena masih kecil ya. Jadi waktu itu kemudian ada satu guru
cewek, dia panggil saya gitu, sini kamu masuk ke kelas ini aja gitu. Dan itu adalah guru agama Katolik. Jadi saya waktu SD tuh saya agamanya Katolik, Pak. Iya. Meskipun kadang-kadang saya diajak sama temen, kan saya rumah di kampung. Nah saya diajak sama temen ke sekolah minggu gitu. Iya. Ya kadang-kadang saya ke sekolah minggu, kadang-kadang saya ke gereja Katolik. Nah ke gereja Katolik dengan siapa? Itu dengan temennya bapak saya, bapak tiri saya. Ya, saya dijemput gitu. Nah jadi sebenarnya sejak saat itu sebenarnya Tuhan sudah menemukan saya. Tapi ya saya kan nggak tahu Pak waktu itu ya. Baru tahunya baru setelah SMP tadi. SMP. Betul. Jadi SMP itu di mana saya yang tadi proses protes kepada Tuhan, saya marah kepada Tuhan. Kenapa saya harus lahir di keluarga seperti ini? Saya harus menanggung malu. Saya tuh nggak bisa lepas cerita tentang diri saya gitu ke teman-teman ya. Betul. Karena saya takut malu. Nah di proses itulah, di titik itulah kemudian ada satu peristiwa yang besar yang terjadi di keluarga besar papa kandung saya. Jadi ya singkat cerita sebenarnya papa kandung saya akhirnya yang meninggalkan mama saya karena perempuan lain, akhirnya dia ditinggalkan juga. Jadi ya mungkin itu hukum tabur tuai, saya nggak tahu ya. Akhirnya dia ditinggalkan lah. Gitu. Dan bisnisnya bangkrut. Kemudian ya dia akhirnya mulai dari nol lagi. Lalu nah ini peristiwa besar di keluarga papa saya itu, keluarga papa saya tadi saya bilang mereka dari keluarga yang sukses ya Pak. Mereka adalah keluarga yang gila judi bola. Mereka punya toko 2 yang besar-besar di jalan raya utama, salah satu jalan raya utama di Surabaya. Itu bisa habis dalam satu malam karena mereka kalah judi bola. Betul. Jadi akhirnya mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, dan mereka ya nenek saya dan adik-adiknya papa saya datang ke rumah mama saya dan rumah bapak tiri saya. Lalu nah kebetulan ya saya rasa bukan kebetulan ya, bapak tiri saya sama mama saya tuh baru beli rumah yang sebenarnya mau dipakai untuk usaha gitu. Ya rumahnya juga ngutang sih belinya. Nah kemudian datanglah keluarga papa saya. Mereka nggak punya tempat tinggal. Nah waktu itu mereka ibaratnya ya mereka minta tolong gitu. Tapi mama saya bilang, ya kan aku udah nggak ada urusan sama kamu gitu. Ya mungkin mama saya juga ada luka batin ya Pak, saya itu pasti. Nah tapi bapak tiri saya bilang, ya kita kan punya rumah yang baru kita beli. Mereka suruh tinggal di sana. Nah di situ saya melihat, nah saya kan tahu percakapan itu. Waktu saya udah SMP ya Pak. Jadi saya pikir gini, kok ada yang manusia kayak gini ya gitu loh. Kayak bapak saya gini gitu. Nah disitulah kemudian saya melihat waktu itu bapak sama mama saya tadi kan mereka nggak pernah sembahyang, tapi kelas 4 SD saya pernah sakit tipes 1 bulan tuh saya nggak sembuh Pak. Lalu mama saya tuh bernasar, kalau saya sembuh saya mau ikut Kristen gitu. Dia bilang gitu, ikut Tuhan. Akhirnya benar saya sembuh dan akhirnya bapak sama mama saya ya ikut Tuhan ya sampai mereka dipanggil ya sampai akhir hidupnya. Nah akhirnya terutama bapak tiri saya, dia menjadi orang Kristen yang sangat taat dan istilahnya mungkin tidak terlalu yang pintar berkata-kata karena tadi saya bilang mama saya dominan, bapak saya itu orangnya lebih pendiam. Tapi dia mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan itu lewat perbuatannya. Dan salah satu yang terbesar, yang impactnya sangat besar ke saya adalah pengampunan yang dia berikan. Betul, dia bisa merangkul dan itu membuat saya yang tadinya tuh protes sama Tuhan bahwa kok saya ada di keluarga seperti ini ya. Ternyata saya merasa bahwa saya punya seorang ayah yang luar biasa gitu. Dan pada saat bulan Juni ya tahun 89, saya ingat betul itu 3 Juni 89, di situ saya terima Tuhan Yesus pertama kali. Waktu di retreat gitu lah. Ya disitulah kemudian saya kembali dikonfirmasi gitu ya. Itu setelah kejadian bapak tiri saya membuka dirinya ya kepada keluarga papa kandung saya. Nah pada saat di retreat itu saya dikonfirmasi bahwa tidak perlu marah kepada Tuhan. Maksudnya ya memang tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa, tapi Tuhan tuh kasihnya luar biasa gitu. Dia mengasihi kita luar biasa, mengasihi saya. Dan saya merasakan saya ini siapa sih gitu, orang berdosa sebenarnya yang Tuhan tuh sayang sama saya dan Tuhan tuh mau menebus
saya mati, Iya. rela mati buat saya. Nah Iya. itu di titik itu saya melihat bahwa oh ternyata apa yang dilakukan oleh bapak tiri saya, ada sosok yang ternyata tuh jauh lebih luar Iya. biasa lagi mengasihi saya gitu. Jadi kalau kalau ada Tuhan yang mengasihi luar biasa saya dan mengampuni dosa saya, nah masa sih saya tetap marah dan protes kepada Tuhan. Nah di situ kemudian saya belajar untuk menerima Baik. papa kandung saya, Pak. Jadi itu titik baliknya Iya. di situ ya. Jadi Iya, betul. ada sosok figur ya dari bapak Iya. begitu ya, yang memberikan teladan bagaimana betul-betul bisa mengampuni, Iya. memberikan pengampunan. Lalu itu terkonfirmasi begitu Iya. bahasanya Iya. bahwa Tuhan Yesus betul-betul merangkul Kak Sherly Iya. di momen retreat itu. Iya. Betul-betul merangkul, menyentuh, menyapa secara pribadi. Iya. Dan di situ betul-betul menjadi sesuatu yang mengubah luar biasa. Iya. Dari rasa sakit hati, terluka, kebencian, Iya. itu seperti terhapus begitu ya. Ah, seperti iya. mulai pelan-pelan Pelan-pelan, Pak. Iya, mulai benar. terhapus Benar, begitu ya. benar, iya. Jadi memang menarik sekali bahwa kalau kita cuman mengandalkan kekuatan kita sendiri yang terluka itu sepertinya sulit sekali. Ya. Ya, tetapi begitu ada sosok ya yang begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus sendiri yang hadir, Ya. itu yang memberikan kekuatan untuk Kak Betul. Sherly untuk memberikan pengampunan. Ya, Pak. Ya. Kalau dihitung-hitung, Ya. berapa tahun tuh? Tadi kan awal cerita dari usia 5 Ya. tahun, kira-kira nih di titik usia berapa benar-benar akhirnya itu rilis? Kira-kira berapa tahun tuh Kak Sherly? Benar-benar rilis ya Pak ya? Yes, benar-benar rilis. Karena ya pada perjalanannya memang kemudian ayah papa kandung saya sayangnya sampai dia akhir hidupnya dia belum mengenal Tuhan ya. Ya, Sama-sama tinggal di Surabaya tapi memang saya masih istilahnya gini, saya udah nggak dendam sama papa saya. ya, Nah cuman memang jujur melepaskan pengampunan yang rilis Ya. bener-bener tuh itu butuh proses Pak. betul. Karena tadi saya Betul, bilang betul. perjalanan hidup papa saya juga nggak mulus-mulus juga Iya. gitu. Jadi sempet ya namanya inilah bikin jengkel lah apa Iya. gitu pasti ada. Mhm. Jadi bener-bener rilis itu mungkin setelah saya menikah ya Pak. Oh, wow. Jadi tahun 2000-an lah. Jadi panjang sekali. Panjang sekali ya. Bener-bener saya merasa justru saya kasihan dengan papa saya. Saya merasa bahwa saya ya juga diingatkan juga bahwa gimana kita harus tetap menghormati orang tua kita. Ya. Nah, itu yang saya belajar banyak dari adik saya sebenarnya. Karena adik saya dia paling dekat, jadi paling dekat lah dengan papa saya. Mungkin karena anak laki-laki ya Pak ya. Mhm. Jadi dari awal dia yang sudah melepaskan pengampunan itu. Ya. Ya tapi kemudian akhirnya ya itu mungkin setelah menikah lah ya saya benar-benar bisa ini dan papa saya meninggal itu memang agak tragis. Dia jadi korban tabrak lari Pak. Jadi di Surabaya Ya. dan sempat dirawat di rumah sakit waktu itu ya. Dan saya bersyukur karena itu kejadian 2016 Pak. Jadi belum lama sebenarnya ya. Ya. Jadi saya bersyukur karena saya sempat kemudian lewat teman sahabat rohani kami sama-sama aktivis dulu di DKI jadi dokter spesialis tulang dan dia yang merawat papa saya. Oke. Lalu ya mungkin ada pendarahan dalam jadi akhirnya papa tidak tertolong. Tapi 3 hari di rumah sakit itu saya bersyukur sekali saya masih bisa merawat papa saya. Jadi ya itu sebenarnya sudah lepas Pak. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa gimana pun dia sudah pernah melukai hati saya ya dengan tuntunan Tuhan dan kuasa Tuhan saya sudah melepaskan pengampunan dan Tuhan tuh izinkan saya di masa-masa hidupnya yang terakhir. Saya juga nggak tahu kan ya masa hidup manusia, tapi saya diizinkan untuk saya bisa merawat papa saya itu saya syukuri. Gitu. Betul. Dan menarik ya menurut saya, ya Tuhan selalu punya cara untuk betul-betul
memulihkan secara tuntas. Ya. Ya, walaupun ini butuh waktu yang panjang, yes pasti Ya. butuh proses yang naik turun Ya, tadi ya. benar. Udah oke nanti melukai Ya, lagi itu kan benar, seringkali benar. begitu ya, Ya, yang ya. terjadi. Tapi di dalam proses itu ya tadi Kak Seri menceritakan bahwa sampai akhirnya pun Tuhan memang betul-betul ingin supaya Kak Seri bisa menjadi pribadi yang betul-betul memberikan Ya. pengampunan yang Ya. yang Betul. utuh begitu ya. Ya, mungkin tambahan juga Pak, tidak hanya kepada papa saya tapi juga kepada keluarga besar papa saya. Oh iya, tadi kan Ya. cerita juga keluarga besarnya melukai juga Benar, kan jadi ya. ya ada istilahnya saya juga akhirnya jadi ini kan jadi ya ada perasaan luka ya. Ya, ya. Nah saya bersyukur juga kemudian dengan berjalannya waktu, ya saya bersyukur adik saya tadi ya perannya luar biasa sekali. Ya. Ya dia yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya, meskipun dia tidak secara langsung kasih teguran ke saya, tapi dari perbuatannya dia saya bisa melihat bahwa ada kasih. Iya. Jadi dari situ saya belajar untuk ya tadi gimana ini saya nggak bisa protes sama Tuhan, saya bukan bagian dari keluarga ini gitu. Iya. Jadi saya tetap menghormati keluarga papa saya sampai sekarang dan kami tetap berhubungan baik sampai sekarang. Itu yang saya syukuri dan saya merasa bahwa ya kita orang yang kenal Tuhan ya, nggak cuman ngomong tapi Iya. aksi perbuatan itu sangat penting. Betul. Karena itu ternyata juga bisa mengubah orang gitu. Yang Betul. saya juga itu saya rasakan gitu. Betul. Jadi ya saya sepakat sekali bahwa bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tuh bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar hafal ayat-ayat begitu ya, tapi bagaimana menjalaninya. Ya. Dan di saat kita bisa menjalaninya itu memberikan pengampunan secara nyata, itu akan menjadi contoh teladan yang baik juga untuk orang di sekitar. Ya, menurut saya sharing Kak Seri sangat-sangat luar biasa, sangat menguatkan ya bahwa ini sekali lagi bukan karena kekuatan Kak Ya, Seri betul, ya. bukan. Di awal tadi Kak Seri bilang forgiveness ini sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang gak mudah. Ngomong sih gampang. Ya, tapi begitu mengalami yang begitu dalam, apalagi oleh keluarga sendiri, orang tua sendiri itu sangat-sangat berat. Dan perjalanannya tadi sudah diceritakan memakan waktu bertahun-tahun. Ya, tetapi saat Tuhan betul-betul merangkul, betul-betul memulihkan, maka tuntas, selesai begitu ya Kak Seri ya. Ya. Baik Kak Seri, terakhir mungkin Kak Seri, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan? Mungkin Bayu saudara di rumah begitu ya, atau anak-anak begitu, remaja, pemuda yang mungkin mengalami situasi-situasi yang berat ya, seperti yang pernah Kak Seri alami, mungkin bisa memberikan hal-hal yang mau disampaikan kepada mereka. Silakan Kak Seri. Ya, yang pertama mungkin kalau saya seperti lagu yang tadi dinyanyikan di awal ya sama singer, bahwa bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan, sumbu yang padam itu akan dinyalakan lagi sama Tuhan, bahkan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi saya cuma mau berpesan aja bahwa kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, Pak. Persis. Gitu ya. Kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga seperti apa. Ya, kalau kemudian kita berada di keluarga yang broken istilahnya ya, temanya ini bagus banget. Saya tadi siang ya saya ngobrol sama Serafim. Wah mami, Serafim anak saya, dia bilang ya temanya itu sangat powerful gitu, broken home but not broken me gitu. Jadi itu memang betul. Mungkin keluarga kita adalah keluarga yang berantakan, yang hancur. Itu masa lalu kita, mungkin masih kita hadapi sekarang, masih kita jalani sekarang. Tapi yakinlah, ya masa lalu itu bolehlah mempengaruhi kita ya, membentuk kita seperti tadi saya bilang Pak. Tapi jangan biarkan masa lalu itu menentukan masa depan kita. Karena Tuhan yang menentukan masa depan kita. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Dan seperti lagu tadi, bahwa Tuhan itu bisa memakai hidup kita, ya toh, perjalanan kita yang kita lalui meskipun itu pahit dan luka, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya merasakan sendiri, saya bersyukur dengan pekerjaan saya dipanggil, saya merasakan bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saya sebagai dosen, saya harus bertemu dengan banyak anak muda. Betul. Yang wah banyak deh pokoknya kalau diceritakan, bukan berarti kalau Universitas Kristen itu semuanya keluarganya bahagia, enggak Pak. Tapi disitulah saya justru bisa dipertemukan Tuhan dengan anak-anak muda yang mereka berasal dari keluarga yang juga broken. Dan di situ saya bilang sama mereka, kalau saya
bersama Tuhan itu ya, memampukan saya untuk saya bisa berhasil, tidak benar-benar broken me tadi, maka kamu pun juga bisa bangkit. Yes. Nah itu yang yang saya bisa sampaikan ya. Ya. Yang terakhir Pak, bagi saya forgive itu bukan berarti forget. Yes. Artinya ya kita mau lepaskan pengampunan, memang bukan berarti kita kita nggak bisa melupakan apa yang terjadi. Betul. Apalagi kalau yang traumatik tadi ya, Betul. seperti yang saya alami, tentu kita nggak bisa forget gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak melupakan itu bukan berarti kita mengingat-ingat gitu. Iya. Bukan, tapi kalau mengingat-ingat kan akan kebawa terus, Betul. akhirnya jadi sakit hati terus Iya. gitu kan, jadi dendam terus, jadi luka terus. Tapi forgive, melepaskan pengampunan, memang kita masih ingat, tapi kita tidak mengingat-ingat, tapi justru menjadikan itu sebagai satu pengakuan bahwa kalau Tuhan campur tangan, Iya. Tuhan itu bisa pakai hidup kita jadi berkat buat kemuliaan nama Dia. Baik, Kak Serli. Tadi saya sepakat sekali, forgive bukan berarti melupakan. Kalau saya menambahkan belajar menerima, acceptance. Iya, Itu iya, menjadi betul. kata kuat juga Yes, ya, iya. bahwa betul kok, kita nggak mungkin melupakan sebuah peristiwa yang begitu besar yang melukai kita Iya. sedemikian dalamnya. Tapi bagaimana belajar menerima itu sebagai satu bagian dari kehidupan kita, dari masa lalu kita yang nggak mungkin kita ubah. Tapi bersama Tuhan kita dimampukan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya tadi saat kita bisa memberikan pengampunan, lalu kita bisa mengalami pemulihan, maka disitulah kita menjadi pribadi yang dipakai juga menjadi berkat buat orang lain. Ya. Saya teringat satu ayat dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya ulangi ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Buat saya apa yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 34 ini sangat-sangat kuat. Tentu ini juga berdasarkan pengalaman Daud ya. Dia merasakan di tengah-tengah hatinya yang hancur, di tengah-tengah jiwanya yang remuk karena banyak hal, Tuhan tetap dekat. Tuhan hadir dan bahkan dikatakan Dia merangkul orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang boleh disaksikan oleh Kak Serli boleh menguatkan kita semua. Kita boleh kembali diingatkan memang kita nggak pernah bisa memilih peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami broken home, tapi janganlah itu menjadikan kita itu rusak. Broken home, not broken me. Kuncinya satu, datang kepada Tuhan. Mintalah kekuatan darinya, mintalah pemulihan dari Tuhan dan berproseslah untuk bisa mengampuni. Sedikit demi sedikit, tetapi bersama dengan Tuhan, pasti pemulihan itu akan terjadi. Terima kasih untuk sekali lagi untuk kesediaan Kak Serli telah berbagi di Suara Gembala kali ini. Terima kasih juga untuk para pelayan yang sudah terlibat di dalam Suara Gembala kali ini. Terima kasih juga untuk Kominfo yang juga menolong dalam memproduksi Suara Gembala pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri Suara Gembala ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, apa yang boleh kami dengar dari kesaksian Kak Serli, kiranya itu boleh menguatkan kami. Bagaimana kami harus belajar untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah melukai kami. Baik itu dalam keluarga kami, baik itu dalam relasi kami dengan orang lain. Bapa, kuatkan kami, mampukan kami, agar kami juga dapat berproses bersama dengan pertolongan Tuhan untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang melukai kami. Bapa, kami berdoa untuk
kehidupan Kak Serly bersama dengan keluarganya. Tuhan berkati, biarlah Kak Serly juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap orang yang dijumpainya, baik di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah pelayanannya, biar itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan Suara Gembala saat ini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami luka yang begitu dalam, baik itu karena broken home, baik itu karena relasi yang tidak baik dengan anggota keluarga ataupun orang lain. Ya Bapa, pulihkan setiap kami, jamalah hati kami, karena Engkau Allah yang dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Terima kasih untuk apa yang boleh kami dapatkan dalam Suara Gembala pada episode kali ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkait dengan Yesus Kristus, saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk memberikan saran dan ide-ide untuk tema-tema Suara Gembala berikutnya. Saudara dapat menuliskan komen di channel YouTube GKI PTI dan juga bisa mengirimkan DM di Instagram @GKI-PTI. Sampai jumpa dalam episode Suara Gembala selanjutnya. Tuhan memberkati. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada